Oke, saya mau coba bahas ini sekalian nge-review dan juga remedial teaching buat kalian yang akan remedial bab ini. Jadi buat kemarin sempat ada yang nanya, di bab yang mana Bu? Apa sih? Ini yang pertidaksamaan yang kita belajar ngarsir-ngarsir itu. Ya, ini memang kayak yang udah lama banget ya. Karena ini kita belajar waktu di awal, gak awal banget sih, tapi ya di awal-awal. Dan ini ulangan itu tepat sebelum kita libur. Jadi saya belum sempat remedial, belum sempat kasih tahu nilainya. Bahkan kita udah terlanjur libur dan dirumahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi ini saya coba ngulang lagi. Mungkin aja ada yang udah lupa ini tuh diapain, ini tuh digimanain gitu ya nyarinya. Oke, sekarang coba kita lihat, ini saya nge-reviewnya sambil ngebahas soal ulangan yang tipe B. Oke, jadi kalau soal ulangan yang tipe A kan agak mirip ya. Jadi nanti saya coba kasih lah buat kalian buat latihan gitu kalau yang mau ya. Oke, jadi kita lihat aja ini, nggak refresh lagi apa yang kalian pernah belajar. Mungkin aja ada yang lupa ini diapain. Oke, ceritanya ini saya mulai dari nomor 3. Jadi ditanya fungsi nilai maksimum dari sebuah fungsi objektif. Diketahui fungsi objektifnya itu 3x tambah 4y. Nah, kita mau cari nilainya yang maksimum. Gitu. Dari sistem pertidaksamaannya ini ada 3. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar si sistem pertidaksamaan ini. Jadi misalnya ada garis 1 misalnya yang ini. Ya. Menggambarnya kita buat tabel titik potong X dan titik potong Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 20. Kalau Y-nya 0, X-nya 30. Gitu ya. Pertidaksamaan yang kedua, 2X tambah Y lebih kecil dari 28. Kalau X-nya 0, Y-nya 28. Kalau Y-nya 0, X-nya 14. Garis yang ketiga, X, Y. X-nya 0, Y-nya 48, Y-nya 0, X-nya 12. Oke. Nah, sekarang coba kita gambar. Nah, ini saya udah coba gambarin garis-garisnya. Saya buat agak sedikit rapi gitu ya, biar kelihatan titik potongnya yang mana. Kayak ini garis 1, garis 2, yang satu ini garis 3. Oke. Menentukan daerah HP. Daerah HP berarti kita coba gambar ininya 2X tambah 3Y lebih kecil dari 60. Oke. Ya dari garis yang ke 1 kita cek 0,0, kita substitusi ke sini. Ternyata yang betul itu ke arah 0,0. Berarti kalau misalnya saya ini ngegambarin yang salah, berarti saya ngarsirnya keluar. Yang luar ini yang salah. Oke. Dari garis yang kedua, pertidaksamaan yang kedua juga lebih kecil dari. Berarti kurang lebih sama ya. Yang betulnya ke arah dalam, berarti yang ke arah luar yang salah. Dari yang ketiga juga sama. Oke, jadi yang jadi HP-nya itu yang ini. Oke, nah sekarang setelah menentukan daerah HP, kita itu akan menentukan titik-titik sudut dari daerah HP. Kita udah dapat 2, yaitu 0,20, 12,0, sama ada 2 titik yang kita belum tahu. Nah, cara nyarinya, kita eliminasi pertidaksamaan dari kedua garis ini. Gitu ya, misalnya ini titik A, ini titik B. Titik A itu merupakan perpotongan antara garis
2 dan 1. Antara garis 1 dan garis 2. 2x tambah 3y sama dengan 60. 2x tambah y sama dengan 28. Kalau dikurangi jadi 2y sama dengan 32. Dapat y-nya itu 16. Berarti x-nya itu sama dengan 28 kurangi 16 itu kan 12 dibagi 26. Ya. Jadi titik A 16 6,16. Oke. Sekarang yang titik B. Titik B itu merupakan perpotongan antara garis 2 dan 3. Oke, ini coba saya hapus ininya. Titik B. Garis 2 dan 3. 2x tambah y sama dengan 28. 4x tambah y sama dengan 48. Kalau dieliminasi, jadi min 2x sama dengan min 20. Dapat x-nya sama dengan 10. Ya, x-nya 10 berarti y-nya sama dengan 8. Jadi kamu dapat titik B itu adalah 10,8. Oke, gitu ya. Oke, jadi itu urutan pengerjaannya. Kamu gambar daerah HP-nya. Terus udah dapat daerah HP-nya, tentukan titik-titik sudut dari daerah HP. Ini, dan ini. Sebetulnya ini juga termasuk, tapi karena ini titiknya 0,0 kan tidak mungkin. Gitu ya. Oke, jadi ada keempat titik yang harus kamu cek ke fx, y. Yang kalau kamu substitusi hasilnya paling besar, berarti itu nilai maksimumnya. Oke, jadi misalnya kita coba berarti kan dari gambar ini ada 4 titik uji. 4 titik uji. Ya, jadi ada 16, ada 6,16, ada 0,20, ada 12,0, ada tadi itu 10,7. Salah, 10,8. 10,8 ya. Kita substitusi ke 3x tambah 4y. Kita cari, kita substitusi satu-satu. Di sini berarti 18 ditambah 64 sama dengan 82. Ini 80, ini 36, ini 30 ditambah 32 sama dengan 62. Berarti yang maksimumnya yang ini. Gitu ya. Jadi itu untuk menentukan nilai maksimum dari sistem pertidaksamaan. Oke, nah sekarang coba kita mau lihat yang dibalik. Kalau tadi kan ngegambar cari HP, kalau sekarang dari HP, dari gambar dicari pertidaksamaannya. Oke, ini gambarnya kayak gini. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Kurva pertama itu bentuknya parabola. Oke, jadi persamaannya bentuknya kuadrat. Pertidaksamaannya bentuknya kuadrat. Oke, yang diketahui adalah untuk nomor 1, dia mempunyai titik potong sumbu X-nya min 5/2 sama 6.
dan ada satu titik yang dilalui 0,30 gitu ya. Jadi oke. Untuk kurva pertama, tipot sumbu X-nya min 5 per 2,0, satunya lagi 6,0, satu titik yang dilalui 0,30. Oke, karena yang diketahui ini kedua titik potong sumbu X, jadi kamu menggunakan rumus Y sama dengan A X min X1 X min X2, di mana X1 dan X2 ini adalah titik potong sumbu X. Ini sama ini ya, jadi Y sama dengan A X tambah 5 per 2 X dikurangi 6 gitu. Oke, sekarang untuk mencari nilai A, kamu substitusi titik yang satunya lagi, titik 0,30 sama disubstitusi, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 30. Jadi 30 sama dengan A kali 5 per 2 dikali 0 dikurangi 6 min 6. Gitu ya. Oke. Ini dicoret, jadi kamu dapat A-nya itu min 5, 30 dibagi min 15 min 2. Ya. Jadi persamaannya itu min 2 X tambah 5 per 2 X min 6 gitu ya, persamaannya ini. Nah, kalau kita mau cari pertidaksamaannya, coba kita uji salah satu titik yang dilewati oleh daerah himpunan penyelesaian. Ini kan kurvanya ini, berarti walaupun cuma segini, bisa kita lihat dia daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ini. Nah, kalau kamu mau pilih satu titik misalnya yang udah jelas dilewatin, 0,12 boleh. Ya, 0,12 boleh. Jadi misalnya, tapi ini bebas ya. Saya pilih 0,12. 12 titik-titik minus 2 5 per 2 dikali X-nya ganti 0 min 6. Jadi 12 min kali min 30. Oke. Berarti ini kan lebih kecil dari ini. Berarti lambangnya gini. Tuh ya. Oke. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama, Y lebih kecil dari min 2 X tambah 5 per 2 X min 6 gitu. Oke. Jadi sekarang kita coba lihat kurva nomor 2. Kurva nomor 2 itu bentuk parabola terbuka ke atas dengan nilai minimum itu 3,2 dan satu titik yang diketahuinya itu 0,5. Jadi kurva nomor 2 itu diketahui minimumnya 3,2, salah satu titiknya 0,5. Jadi kamu substitusi ke rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat tambah YP, di mana XP sama YP-nya itu 3,2. Oke. Gitu. Oke, jadi Y sama dengan A X min 3 kuadrat ditambah 2. Gitu ya. Oke. Terus untuk mencari nilai A, kita substitusi satu titik yang diketahui yang lain. 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. 5 sama dengan A 0 dikurangi 3 kuadrat 9 ditambah 2. Ini pindah jadi 3 sama dengan 9A atau A-nya sepertiga. Oke, jadi bentuk persamaan kuadratnya Y sama dengan sepertiga X min 3 kuadrat tambah 2. Gitu. Oke. Kalau kita mau cari
tanda pertidaksamaannya caranya seperti tadi. Kita lihat ya, daerah yang diarsirnya yang mana? Yang ini kan ya. Kalau dilihat dari sisi kurva nomor 2, titik tadi yang kita pakai 0,12 juga terkena arsiran. Jadi itu bisa kita pakai juga buat menguji. 0,12. 12 titik sepertiga dikali X-nya 0 berarti 9 ditambah 2. 3, 12 dibandingin sama 5. Ini kan jadi lebih besar. Gitu ya. Jadi untuk kurva nomor 2, pertidaksamaannya Y lebih besar dari sepertiga X min 3 kuadrat tambah 2. Ya. Oke. Gitu. Sekarang coba kita lihat yang satu lagi. Yang ketiga itu bentuknya garis. Ya, yang ketiga bentuknya garis. Yang ketiga ini bentuknya garis. Garis yang dilalui oleh titik 0,12 dan 10,6. Untuk menentukan persamaan garis yang dilalui dua titik, rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, mau X1 Y1-nya yang ini X2 Y2 sebetulnya sama aja. Jadi misalnya saya pakai ini X1 Y1, ini X2 Y2. Jadi Y min 12 per 6 min 12 sama dengan X min 0 per 10 min 0. Ya, jadi Y min 12 dibagi min 6 sama dengan X per 10. Kalau bagi 2 ini 3, bagi 2 ini 5. Kali silang jadi 5Y min 60 sama dengan min 3X. Atau 3X tambah 5Y sama dengan 60. Ya, oke. Tanda pertidaksamaannya. Sekarang kita mau cek tanda pertidaksamaannya. Ini ke atas. Arsirannya ke atas. Jadi misalnya kalau kamu mau pilih titik yang dilewati 0,30 boleh. Jadi kamu pilih 0,30. 0,30 X-nya 0 ditambah 150 dibandingin sama 60. Jadi lebih besar. Gitu ya. Itu pertidaksamaan yang ketiga. Jadi untuk yang ketiga bentuknya 3X tambah 5Y lebih besar dari 60. Gitu. Jadi pertidaksamaannya yang ini. Dan ada tambahan lagi karena kamu lihat ya, ini arsirannya itu nggak ngelewatin kuadran 1, berarti ada tambahan. Dia itu X harus lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke. Jadi ini untuk menentukan pertidaksamaan. Oke, sekarang kita lihat yang soal cerita. Yang soal cerita nomor 1. Soal cerita. Sebuah pabrik memiliki 3 tipe mesin. Jadi ada 3 tipe mesin. Mesin 1, mesin 2, mesin 3. Bisa dioperasikan. Kalau mesin 1 dan 2 ini paling banyaknya 12 jam. Tapi mesin 3 harus dioperasikan paling sedikitnya 5 jam per hari. Gitu. Jadi mesin 1 dan 2 paling banyak 12 jam. Mesin 3 paling sedikit 5 jam.
Oke. Ada 2 macam. Terus pabrik itu memproduksi 3 mesin ini dipakai untuk memproduksi 2 macam produk. Namanya produk M dan produk N. Oke. Batasnya tadi mesin 1 dan 2 itu 12 jam maksimum. Kalau mesin 3 itu 5 jam minimum. Gitu. Oke. Waktu untuk memproduksi produk M pada mesin 1, 2, dan 3 adalah 1, 2, 1. 1 jam, 2 jam, 1 jam. Waktu untuk memproduksi produk N pada mesin 1, 2, dan 3 2 jam, 1 jam, 1,25 jam. Berarti 1,25 jam, berarti 1/4 jam. Ya. Oke. Nah, dari sini kita udah sederhanakan yang diketahuinya dalam bentuk tabel. Untung. Produk M keuntungannya 60.000. Produk N keuntungannya 40.000. Gitu ya. Berapa banyak produk M dan N yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum? Dengan asumsi semua produk M dan N terjual habis. Oke, berapa keuntungan maksimumnya? Oke, jadi kita udah sederhanain ini soalnya. Terus kita buat batasannya atau syaratnya, pertidaksamaannya. Oke, dari mesin 1 berarti kalau misalnya dianggap mesin 1 itu M itu X, N itu Y, berarti X tambah 2Y maksimal 12, berarti lebih kecil dari 12. Ya. Mesin 2, 2X ditambah Y lebih kecil dari 12 karena ini maksimal lagi. Yang ketiga, X tambah 5/4Y minimum 5 jam, berarti lebih besar dari 5 jam. Ya, atau 4X tambah 5Y lebih besar dari 20. Oke, jadi ada 3 batasan atau syarat. Fungsi objektifnya adalah dari sini, si fungsi objektifnya (60.000 X tambah 40.000 Y maksimum. Gitu. Oke. Nah, dari sini terus kita gambar pertidaksamaannya, si syaratnya. Yang pertama, X tambah 2Y lebih kecil dari 12. Oke. Kamu bisa pakai titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 6, Y-nya 0, X-nya 12. Dia berarti 6, 12. Loh, kecil banget. Yang pertama, lebih kecil dari 12, berarti dia yang benernya ngarsirnya ke bawah. Tuh ya. Yang betulnya ke bawah. Jadi misalnya saya ngarsir yang salah. 2X tambah Y. X-nya 6.
Y-nya 12. Balik sini. Tuh. Lebih kecil dari 12 lagi, berarti yang salah ke atas. Oke, jadi sekali lagi, kalau mau ngarsir yang bener yang bersih atau yang salah yang bersih juga boleh ya. Jadi diarsir yang bener atau diarsir yang salah bebas. Oke, sekarang yang ketiga. Ini X, Y. X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 5. Di bawah ya. 4, 5. Lebih besar. Berarti yang benernya ke atas, yang salahnya ke bawah. Oke. Dan pasti X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Jadi daerah HP-nya yang ini. Gitu. Oke. Ini daerah HP-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 titik yang harus kita uji untuk menentukan nilai Z yang maksimum. Nah, waktu itu kan saya pernah ngajarin, kamu boleh cari ke 5 titik ini, kemudian kamu substitusi, cari yang mana yang maksimum, atau kamu pakai yang disebut garis selidik. Gitu ya, kamu pakai yang disebut garis selidik. Misal, pertama, cara menggambar garis selidik. Si Z-nya kamu sederhanain dulu. Itu kan 60.000 X tambah 40.000 Y bisa disederhanain jadi dibagi 20.000 semua. 3X ditambah 4Y. Gitu kan ya. 3X ditambah 4Y. Nah, kamu buat di grafik kamu, di depan X itu angka 3, kamu simpen di sumbu Y. Di depan Y angka 4, kamu simpen di sumbu X. Ini garis selidiknya, terus kamu geser ke atas. Nah, yang kena terakhir itulah yang maksimum. Ya, yang kena terakhir itulah yang maksimum. Jadi kalau misalnya ini, sebetulnya gambar saya skalanya agak kurang bagus ya. Kalau digeser, karena maksimumnya tuh di sini, di titik ini. Berarti misalnya ini titik A, itu titik maksimumnya. Ya. Oke. Sekarang tinggal kita cari titik A-nya berapa. Titik A itu perpotokan antara garis 1 dan garis 2. Jadi X tambah 2Y sama dengan 12. 2X ditambah Y sama dengan 12. Disamakan dulu koefisiennya. Jadi 2X tambah 4Y sama dengan 24. 2X tambah 2Y sama dengan 12. Dikurangi jadi 2Y sama dengan 12. Dapat Y-nya itu 12. Oh, salah. Ini harusnya Y. 4 dikurangi Y itu 3. Jadi Y-nya itu 4. Y-nya 4, dapat X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi, dia akan maksimum di titik A itu waktu X-nya sama Y-nya 4,4. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita udah tahu titik A-nya, kamu substitusi ke sini ke nilai Z buat cari keuntungan
maksimumnya berapa. 4,4 berarti 240 ditambah 160.000 sama dengan 400.000. Kalau mungkin kalian kurang yakin, kalian boleh cek sih. Ini kan kebetulan titik-titiknya udah jelas, jadi nggak perlu kamu cari. Misal kamu mau uji 0,6 sama ini tadi 6,0, 0,4 sama 5,0. Misal kamu mau cek semua. 0,6 240.000. 6,0 360.000. 0,4 160.000. 5,0 300.000. Angka ini saya dapat dari saya substitusi ke 1, 2, 3, 4, 5 titik ini ke sini ya. Jadi kamu lihat, oh yang paling maksimum itu yang ini. Gitu ya. Jadi yang paling maksimum itu ternyata yang ini. Ya, tadi kita di awal cari pakai garis yang disebut garis selidik. Garis selidik itu untuk mengurangi jumlah titik yang kita cek kayak gini. Gitu. Tapi kamu pastiin dulu gambar kamu itu nggak asal-asalan. Tadi kan saya skalanya agak kurang bagus. Jadi kebetulan si titik-titiknya nggak deketan, nggak ngecoh juga sih. Jadi lebih gampang. Gitu ya. Oke. Jadi itu untuk nomor 1. Nah nomor 2 itu mirip. Jadi kayaknya nggak akan saya bahas. Jadi ini kalian bisa lihat ya di bawah ya. Ada, nanti saya kasih soalnya, ini pembahasannya. Buat yang akan remedial, nanti coba kamu lihat lagi. Coba kamu kerjain lagi. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, kamu tanyain. Gitu ya. Oke. Nanti untuk remedialnya sendiri, kalau yang ini saya akan kasih waktu agak panjang untuk kalian mengerjakannya. Ya. Oke.